Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyiduna Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita telah membahas tentang bab wudu, kebersihan zahir batin. Pagi ini kita lanjutkan dengan bahasan bayan salat asy-syariah wa tariqah, bab ke-14, Rabi'a Asyar. Ini termasuk bab yang paling sering kita bahas dan paling sering sekali kita lakukan, karena ini sholat ini 5 waktu sehari semalam, ya kan? Fa'amma sholatus syariah, adapun sholat berdasarkan syariat yang kita lakukan secara syariat, kata beliau, faqad ulimat biqaulihi ta'ala, sesungguhnya kita sudah diberitahu, sudah tahulah, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Ya, artinya jagalah salat-salat kalian. Ini disebut jamak, ya, was shalatil wusta, dan salat wusta, salat tengah, ya. Jadi yang disuruh Allah dijaga berdasarkan Al-Baqarah 238 ini adalah yang pertama sholawat, salat-salat kalian. Ini jamak, ini berarti salat yang banyak, salatnya banyak. Maka dipahami ulama, salat yang wajib dijaga itu salat 5 waktu, ya. Kemudian yang wajib dijaga itu sholawatil wusta. Nah, apa tafsir sholawatil wusta? Nanti kita jelasin di sini. Wal muradu min sholatis syariah, adapun yang dimaksud dengan salat syariah adalah arkanul jawarih az-zahirati biharakatil jismaniyah. Sebagaimana yang kita lakukan, salat secara syariat itu adalah disertai dengan melaksanakan arkanul jawarih, rukun-rukun jawarih, anggota tubuh. Allahu Akbar, ada gerakannya, ya, rukun-rukun yang zahir kelihatan, biharakatil jismaniyah, dengan gerakan jasad, jisim, ya. Minal qiyam, dimulai dari berdiri, baik dia berdiri qiraah, membaca bacaan yang wajib Fatihah, ruku, sujud, qu'ud, duduk, wassaut wal alfaz, dengan bersuara dan berlapas. Jadi salat syariah itu ada suaranya, ada lapasnya. Di sini perlu saya ingatkan, di dalam mazhab Syafi'i, karena salat itu baca Fatihah itu rukun, bahagian dari rukun salat, maka kalau kita baca Fatihah itu diwajibkan saut, bersuara, dan kedengaran lapasnya minimal oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dengar kita sendiri, minimal, Pak, ya. Tidak boleh kita membaca Fatihah dalam hati. Nah, ini harus diperhatikan, ya.
secara syariat tidak sah, batal. Kenapa? Karena malaikat itu di dalam ilmu tasawuf dia tidak bisa masuk ke dalam hati kita, dan dia tidak diperintah untuk mencatat bisikan-bisikan hati. Yang dia catat adalah amalan syariat, amalan jawahir. Adapun wilayah qalbu, wilayah hati, itu antara rahasia kita dengan Allah. Malaikat iblis tak bisa nembus ke dalam. Mereka hanya berada di dinding hati. Setan dinding hati, malaikat dia hanya lihat luarnya. Nah, itulah nanti disebut saum, puasa itu, karena puasa berisi sabar. Sekuat apa kita berpuasa kalbu kita, itu nanti yang bisa membalasnya Allah Ta'ala. Maka ketika kita sholat secara syariat fikihnya itu harus dilapaskan. Minimal bacaan Fatihah itu, ayat itu dengar oleh telinga sendiri. Nah, enggak boleh tidak dilapaskan, harus ada sautnya, suaranya. Walidha jama'ha bilafzil jam'i, yakni qala Allah Ta'ala hafizu ala salawat. Oleh karena itu dalam ayat ini disebut dengan lapas jama', ini salawat ya, yaitu jagalah solat-solat kalian. Maka 5 waktu solat itu harus kita jaga dengan benar ya. Wa amma sholatut tariqah, adapun sholat tarikat, ini yang dibahas dalam kitab ini. Fahiya sholatul qalbi, adalah sholatnya qalbu, sholat hati ya. Qalbu kita yang sholat, qalbu kita yang berzikir mengingat Allah. Wahiya mu'abbadah, inilah yang dimaksud sholat mu'abbadah. Dia sholat hati qalbu itu terus menerus. Kalau di dalam bahasa lain, tarikat lain, ulama lain disebut dengan sholat daiman. Jadi sholat daiman itu sholat qalbu, daim, terus. Jadi kita terus sholat, tapi qalbu kita yang sholat, terus munajat ke Allah Ta'ala. Wa qad ulimat bihadhil ayah, dan sholat qalbu ini disebutkan juga di ayat ini dengan istilah wassalatil wusta. Beliau mentakwilkan salat wusta itu salat qalbu, Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam ilmu tafsir, di dalam tafsir syariat, salat wusta ini dikaji ulama, ini artinya salat tengah. Salat tengah itu ada yang menyebut berdasarkan hadis salat asar, karena asar ada di tengah antara subuh dan zuhur, maghrib dan isya. Ada yang menyebut sholat wusta itu sholat fajar, sholat subuh. Ini ulama syariat beda pendapat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani mentakwilkan yang dimaksud dengan sholat wusta di sini adalah sholat tengah, sholat qalbu. Jadi jagalah sholat kamu, sholat 5 waktu, dan sholat qalbu, sholat jawahir, sholat qalbu juga harus dijaga. Wal muradu minas sholatil wusta, yang dimaksud dengan sholat wusta di sini adalah sholatul qalbi, yaitu sholatnya hati, qalbi. Kenapa begitu? Li'annal qalba khuliqa fi wastil jasad, karena qalbu kita ini diciptakan Allah berada di wastin, berada di tengah jasad. Bainal yamin wasyimal, di antara kanan dan kiri, di tengah. Qalbu kita itu tengah, kanan kiri di tengah qalbu. Wasyimal ya, di antara kanan dan shimal, yamin kanan, shimal kiri. Wa bainal ulwi, di antara atas, ulwi, wasupla bawah, karena qalbu kita ke jasmani tersambung di sini. Gitu ya. Wa bainas sa'adah wasyaqawah, dan dia berada di antara kebahagiaan dan kesengsaraan, di antara bahagia dan derita, di antara bahagia dan ya, susah gitu. Ini yang dimaksud beliau dengan sholat qalbu. Jadi ketika Allah mengatakan hafizu ala salawat, jagalah sholat kalian. Sholat apa? 5 waktu. Wassalatil wusta, sholat qalbu. Jagalah sholat itu secara zahir dan batin ya.
Kemudian beliau berdalil menafsirkan solat wusta itu dengan solat qalbu, sebagaimana juga Rasul memberi isyarat, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya qalbu manusia itu berada di antara dua jari jemari tangan Tuhan Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Dia membolak-bolakkan hati itu bolak-balik sesuai dengan dikehendakinya. Ini di Sahih Muslim. Nah, apa yang dimaksud qalbu orang beriman itu berada di antara dua jari jemari tangan Allah Ar-Rahman? Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama ahli ma'rifat itu tidak ada yang mengatakan Allah itu berjisim. Ya, lain dengan akidah sebelah. Allah itu bertangan, berkaki. Sifat jisim itu sifat makhluk, bukan sifat pencipta, sifat Allah. Sifat jisim, sifat jasmani yang terlihat itu hanya bisa disandarkan ke makhluk. Ya. Maka beliau mentakwilkan. Apa takwil di antara dua jari jemari Allah? Wal muradu minal usbu'aini sifatal al-qahri wal lutfi. Yang dimaksud di antara dua jari jemari Allah bolak-balik hati itu adalah di antara sifat qahar, sifat memaksa, sifat kasar memaksa dengan sifat lemah lembut. Maka kadang-kadang hati kita itu keras mengeras, kadang pun lembut gitu. Kadang keras, kadang melembut, kadang keras, kadang melembut gitu ya. Itu yang dimaksud di antara sifat itu. Fabihadhil ayat wal hadis yu'lamu annal asla salatul qalbi. Ya. Dan berdasarkan ayat dan hadis ini bisalah diketahui bahwa asalnya annal asla salatul qalbi, bahwa yang dimaksud dalam ayat dan hadis ini yang dimaksud adalah salat qalbu, salatnya hati. Fa idza ghafala an salatihi fasadat salatuhu. Apabila kita lupa di dalam salat kita, ya, maka fasadat, rusaklah salat kita, ya, rusak salatnya. Jadi kalau salat qalbu itu lupa dengan Allah, rusak. Maka kata Nabi dalam hadis lain, kamu itu salat mendapatkan bisa 1/2 dari salatmu, bisa 1/3, bisa 1/4, bisa 1/5, dan seterusnya. Tergantung tingkat qalbu kita. Kalau bahagian-bahagian yang kita ghafal, tidak khusyuk, tidak hadir hati ke Allah, tidak hudurul qalbi, maka bahagian salat itu terbuang, tak diterima Allah Ta'ala. Yang diterima adalah bahagian yang kita hudurul qalbi, yang ingat, yang khusyuk. Yang lainnya fasadat, rusak, tak diterima Allah Ta'ala. Maka di dalam kajian yang lebih detail, ilmu syariat itu menjelaskan mana yang sah, mana yang batal. Kalau ilmu syariat rukunnya 13 Syafi'iyah, kalau rukunnya salah satu itu gugur, maka sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah pun tidak diterima secara syariat. Tapi rukun qalbi itu adalah hadir hati, khusyuk ke Allah. Kalau kita tidak khusyuk, maka bahagian yang tidak khusyuk itu dianggap fasadat, rusak, ya, merusak dia. Nggak ada pahalanya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada keutamaannya. Tapi apakah dia batal? Secara syariat tidak batalin sholat. Tapi secara hakikat dia merusak. Kenapa? Terbuang. Ya. Maka disebutlah oleh sebagian ulama bahwa ilmu qalbu, ilmu hati ini untuk meneliti, mengetahui isyarat-isyarat ibadah kita itu makbul, diterima Allah atau tidak. Sedangkan ilmu syariat untuk mengetahui mana ibadah yang sah atau tidak. Sah, batal, syariat. Kalau dalam hakikat rusak, bagus, benar. Dalam hakikat diterima, makbul atau enggak terima. Ustaz, kok bisa tahu kita amal ibadah kita diterima Allah apa tidak? Ya ketahuan. Ketika Bapak Ibu sholat hadir hati, khusyuk, itu diterima Allah Ta'ala. Gitu aja.
Ketika kalbu kita tunduk khusyuk, itu diterima. Apa tanda-tandanya? Imam Ja'far Shadiq mengatakan ciri-ciri orang yang sholat ibadahnya diterima, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Habis sholat dia hatinya tenang. Ini ciri, Pak. Ya, ciri dia diterima. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau beliau mengatakan fasadat sholatuhu, rusak sholatnya secara batin, wa sholatul jawarih, dan nanti berpengaruh kepada kerusakan sholat anggota tubuh, sholat syariat. Sebagaimana Nabi mengatakan, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat kecuali dengan hudur, kecuali dengan hati yang hadir, yang hudur ke Allah Ta'ala. Hati kita hadir. Li'annal musalliya yunaji rabbahu, karena orang yang salat itu yunaji, munajat kepada Tuhannya, munajat dengan Allah. Secara bahasa munajat itu artinya bisik-bisik, maka bacaan itu dibaca bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Harus dengar telinga. Ya. Secara bahasa munajat. Nah, kalau secara hakikat munajat itu seperti dialog dengan Allah. Maka bacaan Fatihah kita itu dijawab sama Allah Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadits kursi yang sahih disebut, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dijawab sama Allah, kan? Kenapa? Karena memang dia dialog qalbu dengan Allah Ta'ala. Karena salat itu munajat dengan Allah, wa mahallul munajah al-qalbu, dan tempat bermunajat kepada Allah adalah qalbu. Bukan akal pikiran, Pak, ya. Akan nanti ini sejelasin ilmunya. Kalau bapak bertuhan, ibu bertuhan pakai qalbu, munajat pakai qalbu, Allah tuh terasa dekat sekali. Ya, kita disuruh munajat pakai qalbu. Kalau bapak ibu memahami Allah pakai akal, Allah tuh jauh sekali di langit. Maka kalau bapak ibu memahami pakai akal yang sederhana, nanti antara hati dan qalbu tidak sinkron, tidak nyambung. Maka orang-orang yang tidak belajar hakikat, dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena akalnya yang dipakai. Dia mengira Allah di langit. Kalau di langit kan menjauh, membatas, mengecil. Akhirnya apa? Ya karena, coba bapak pasang qalbu, bapak ibu sholat, pandang Allah pakai qalbu. Gak mungkin qalbu kita membayangkan Allah itu di langit sana. Gak mungkin. Qalbu gak mau. Maka orang nggak belajar tarikat, itu akal dan hatinya nggak sinkron dalam bertuhan. Kacau dia. Kacau. Terjadi gejolak, bentrokan sendiri. Maka ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul, dia pakai akal sebenarnya, akal ma'a, kalau bahasa Syekh Bukhari akal ma'ashi, akal materialistik. Ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mananya? Ya kan? Di mananya Allah Ta'ala itu? Katanya di langit. Kalau di langit aku berdoa begini, antara bumi dan langit 1000 tahun, langit 1, 2, 500, 2, 3, 500, 3, 4, 500 kali 7 langit 3500 tambah 1000 ke arasnya lagi. Bah, 3500, 4000 tahun, 5000 tahun. Jadi kalau aku berdoa begini 5000 tahun baru sampai doaku sampai ke langit sana ke Allah, katanya. Cuman itu sebenarnya di mana ya Allah itu Rasul? Nah ini sahabat bertanya. Jadi ketika sahabat bertanya secara serius kepada Nabi, langsung Allah yang turunkan ayat yang menjawab. Jadi Allah sendiri yang jawab. Ya Rasul, hai Muhammad, ya Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni,
siapapun di antara hamba-hambaku semua ini, kalau mereka bertanya kepadamu anni, tentang diriku, tentang aku, tentang diriku, an nafsi anni, kalau bahasa Arabnya maknanya tentang zatku, diriku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Nah, sampai begitu. Jadi kalau kalau ada orang nanya kepada kita, aina Allah, di mana Allah? Apa jawabannya? Qarib. Itu yang diperintah Allah dijawab. Ya kan? Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Rasul tentang diriku, katakan aku dekat. Paham? Itu Allah yang suruh. Jadi Allah langsung nyuruh Nabi, kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Gak pernah disuruh Allah, ya Rasul kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku di langit. Cari, gak ada dalil. Kenapa? Karena kita disuruh bertuhan sebenarnya pakai kolbu, bukan pakai akal. Apalagi akal materialistik, akal sederhana. Siapapun hambaku bertanya tentang diriku, katakan ya Rasul, aku itu qarib, dekat. Maka kalau kita bertuhan pakai kolbu munajat, ya Allah terasa dekat, meliputi segala-galanya, dekat sekali. Astaghfirullahaladzim. Nah, nggak ada bentuk, nggak ada rupanya, dekat sekali, terasa nikmat. Nggak mungkin bapak itu sholat langsung kolbunya membayangkan Allah di langit sana, nggak mungkin, nggak akan mungkin begitu. Kolbu itu nggak mau dia. Nah, ya. Kalau nggak belajar hakikat nanti nggak, susah, nggak, untuk mengenal Allah itu susah. Maka yang paling mendekati kebenaran itu Allah itu muhitum bi kulli syai'. Itulah akidah Tahawiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lapas nomor matan nomor 119 disebutkan. Maka karena Allah meliputi segala-galanya, zatnya meliputi segala-galanya, maha besar, dia bisa bertajalli di mana saja. Tajalli di timur, di barat, dalam waktu bersamaan dia bisa tajallikan. Af'al kekuasaannya, sifatnya bisa tajalli Pak di semua tempat. Kenapa? Karena dia memang meliputi segala-galanya. Nah, itu maha kuasanya, maha besarnya Allah Ta'ala. Adapun arash itu termasuk makhluk yang paling dekat dengan dimensi zatnya, lapisan dimensi hijab kita ke Allah kan panjang sekali kan. Arash itu yang termasuk hijab yang paling dekat dengan makom zat gitu ya. Kemudian disebutkan lagi oleh beliau, maka di samping mahallal munajat, tempat munajat itu qalbu, fa idza ghafalal qalbu, maka apabila hati kita lalai, batalat salatuhu, batal salat kita. Nah, di sini beliau lebih keras lagi mengatakan, kalau salat kita tidak ingat Allah dianggap batal. Batal, apakah kita ulang? Kalau bapak sholatnya 2 rakaat subuh tadi penuh dengan lalai, 90% lalai, kalau saya pribadi pasti saya ulang sholat saya di rumah. Nah, Al-Ghazali pun selalu begitu. Ketika ditanya apakah kewajib diulang sholat, ulang. Kalau di atas 90%, kalau masih 50-50 ya udahlah. Maka kata ulama kita istighfar, habis sholat istighfar. Istighfar itulah menutupi kelalaian kita tadi, mohon ampun ke Allah. Tapi kalau udah di atas 90% atau 80% ke atas kita lupa, kalau saya pribadi saya ulang. Karena batal itu secara ruhani. Ya apa, ngapain sholat gak ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Sholat apa kayak gitu? Katanya sholat tapi badannya ya hatinya kemana? Ya hatinya ke rumah sana kemari. Untuk apa? Apa yang diterima Allah dari situ? Maka sholat, orang yang sholat itu banyak yang dicampakkan seperti kain busuk setelah kita sholat. Kenapa? Karena kita dianggap tidak menjaga qalbu kita, tidak menjaga sholat kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau, apabila hati qalbu kita lalai, batal sholatnya. Wa sholatul jawarih, bahkan kata beliau sholat jawarih kita pun ikut rusak. Nah, ini dalam ilmu hakikat begitu Pak ya, kalau mau diamalkan silakan. Li'annal qalba aslun,
disebabkan qalbu itu adalah sumber asal. Ya. Wal baqi tabi' lahu, adapun anggota tubuh kita dia hanya mengikut arahan qalbu. Sumber gerakan, sumber munajat, asal munajat itu adalah qalbu semua. Adapun badan kita ini dia ngikut aja, apa yang disuruh hati dia ngikut. Suruh sujud-sujud, suruh tunduk-tunduk dia gitu ya. Kama qala, sebagaimana Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad kamu itu ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, baguslah jasadmu seluruhnya. Apabila fasadat, rusak-rusaklah seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang dimaksud dengan qalbu. Ya, dalam diri kita ini ada qalbu. Kalau dia bagus, hadir hati dengan Allah, dia bagus, semua jasad kita dinilai bagus. Kalau qalbu kita rusak, rusaklah semuanya. Makna jahirnya, syariatnya, kalau jantung kita rusak hancur, maka jasad kita hancur. Makna hakikatnya, kalau qalbu kita hancur rusak, maka jawarih kita rusak, suka mencaci, tauhid kita rusak, syariat kita pun rusak. Kenapa? Karena qalbunya kotor. Ya. Makanya merusak dia. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma salatu syariah fa muwaqqatatun fi kulli yaumi wa lailah khamsa marrat. Adapun salat syariat dia punya waktu muwaqqatah. Setiap hari, satu hari satu malam ada 5 kali salat 5 waktu. Was sunnah ayyusalli hadhihi salata fil masjid, dan disunnahkan salat secara syariat ini salat di dalam masjid, salat jamaah bil jamaah, mutawajjihan ilal Ka'bah, menghadap Ka'bah, wa tabi'an bil imam, mengikut imam, bila riya wala sum'ah, tanpa riya tanpa sum'ah. Jadi secara syariat kita disunnahkan salat di masjid berjamaah menghadap Ka'bah dengan imam, tanpa riya, tanpa sum'ah. Wa amma salatut tariqah fahiya mu'abbadah. Adapun salat tarikat ini dia terus menerus salat qalbu, terus menerus munajat ke Allah. Fi umurihi, sepanjang umur kita, selama kita hidup. Wa masjiduha, masjid hati di mana? Kalau masjid fisik di sini, masjid ini. Kalau masjid hati apa? Masjid qalbu kita mana? Ya. Masjid ruhani tadi, masjid tarikat tadi, secara tarikat masjidnya di mana? Masjidnya adalah qalbu. Maka disebutlah nanti rumah Allah di bumi, di alam jahir itu adalah masjid. Rumah Allah di dalam ruhani kita itu adalah qalbu. Jadi kalau kita mau bertemu kepada Allah di alam nyata, masuk ke masjid. Kalau kita mau munajat bertemu Allah di alam non fisik, di alam batin, masuklah kita ke dalam qalbu kita. Nah, gitu ya. Jadi masjid salat tarikat itu qalbu masjidnya. Wa jama'atuha ijtima'u quwal batin 'alal istighali bi asma'it tauhid bilisanil batin. Adapun jemaahnya, tadi kan kalau jahir jemaahnya ke masjid pakai imam. Kalau qalbu kita, bagaimana qalbu kita berjemaah? Berkumpulnya kekuatan batin kita, sibuk ruhani batin kita ini istighal, sibuknya apa? Sibuk hati ruh kita, rasa kita berkesibukan ramai-ramai dengan apa? Bi asma'it tauhid, dengan membaca asma tauhid, mentauhidkan Allah. Bagaimana caranya? Bilisanil batin. Qalbu kita itu merasa menghadap Allah. Hanya Engkaulah ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang kusembah, tidak ada yang kupandang kecuali Engkau. Tidak ada yang kusembah, tidak ada yang kupandang kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Merinding rasa kita, hati kita merasa keberadaan Allah. Kemudian kalbu kita memandang hanya Engkau ya Allah. Sibuk dia ke Allah saja. Akal pikiran kita tunduk ke Allah, memahami makna ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Akal kita paham, Engkau pengasih penyayang, diterjemahkan akal kita. Qalbu kita memandang, ya Allah, Engkau lah yang pengasih penyayang itu, ya Allah. Hati rasa kita merasakan kasih sayang Allah, sehingga kita merinding. Nah, itu jemaahnya. Jadi istighal, sibuk. Ruhani kita itu berhadapan ke Allah semua. Hidup dia semua, Pak. Nah, itu salat batin. Salat tarikat, orang tarikat. Bilisanil batin, qalbu kita dengan lisan qalbu. Qalbu kita yang berbicara. Lisan batin itu tidak keluar sautun, yang enggak ada sautnya, enggak ada suaranya seperti suara ini. Lisan batin itu yang enggak bersuara, dalam hati saja. Nah, jadi cara jemaahnya gitu. Hati, rasa, qalbu, pikiran berjemaah semua menghadap Allah Ta'ala. Itulah berjemaahnya. Wa imamuha asyaukun. Imamnya apa? Kalau dalam alam jahir, alam nyata, imamnya imam yang di depan kita. Nah, kalau di dalam sholat, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan imamnya adalah asyauku. Imam kita sholat itu yang kita ikutin, kolbu itu ngikutin apa? Ngikutin rasa rindu. Syok, ada rasa rindu. Allahu Akbar. Kita menyaksikan Allah dengan rasa rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu sekali. Maka kalau kita sholat itu ya, kalau muncul rasa rindu ya pasti nangis. Kalau Bapak Ibu masuk tarikat, sudah duduk rasa kolbu, rasa rindu itu di hati, itu rasa rindu bisa dimunculkan setiap saat. Jadi ketika kita angkat takbir, rasakan tuh, Allahu Akbar. Aduh, merinding di dalam kalbu kita tuh, menyaksikan dia tuh. Jadi rasa rindu itu jadi tunggangan kita untuk menuju jatnya. Karena rasa rindu itu paling dekat dengan makom cinta, makom jat. Kenapa? Di sini dia katakan, Pak Syekh mengatakan, rasa rindu itu berada di mana? Fil fuad. Sudah berada di mata hati. Jadi rasa rindu itu sudah di fuad, di mata hati. Jadi kita menyaksikan Allah di balik Allah. Rasa rindu itu ada dia. Jadi kalau sudah masuk tarikat, sudah hidup hati, rasa rindu itu kapan saja bisa dimunculkan, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mudah memahaminya gini. Kalau kita sudah cinta banget sama seorang perempuan, atau perempuan cinta banget sama laki-laki, ya, bagaimana munculkan rasa rindunya? Coba kenang masa-masa indah sama dia. Begitu kita kenang kebaikannya, nangis kita, muncul rasa rindunya, langsung muncul. Kenapa? Karena sudah dapat rasa cinta tadi. Nah, inilah yang jarang-jarang orang memilikinya. Kalau orangnya tidak bertarikat, nggak punya rasa seperti ini, Pak Bu. Maka sebenarnya kalau kita sudah paham ilmu ini, ilmu tarikatnya dengan benar, rugi nggak ikut tarikat tuh. Rugi. Ibadahnya kualitasnya rendah. Tapi kalau sudah paham, kita sudah punya, nikmat sekali. Astaghfirullahaladzim. Langsung nangis kita kan, di dalam nangis. Kalau kita lanjutkan, keluar nanti air mata kita. Astaghfirullahaladzim. Allah, menjerit kalbu kita itu kan. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya turunkan, saya bisa menjerit nanti. Munculkan itu rasa rindu. Jadi rasa rindu itulah menjadi imam kita. Allah, Allah, rindu. Rindu untuk menyaksikan zat aslinya. Karena di dunia ini kita tidak diizinkan untuk menyaksikan zat aslinya. Kita hanya bisa menyaksikan nur zatnya. Ini sudah kita bahas. Hanya menyaksikan nur zat. Di alam nyata ini kita hanya bisa menyaksikan sampai nur zat. Zatnya nggak bisa. Sebab kalau zatnya tampil, bumi ini langsung binasa, hancur. Ya. Tidak bisa dinyatakannya zatnya di bumi ini.
Zatnya hanya bisa dinyatakan di alam yang dia kekalkan. Kenapa? Karena zatnya zat yang maha kekal, yang kekal tidak bisa bersatu dengan yang fana. Apabila yang kekal menampakkan diri, maka yang fana akan hancur. Jadi harus di alam yang dikekalkan Allah, baru nanti dia bisa menampakkan zat aslinya. Ya. Bagaimana bentuknya? Bila kif. Nanti dijelasin di sini juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka imam kita tadi ketika sholat adalah syauq, rasa rindu. Nah, sebagian mursyid kita ada juga mengatakan ini lain-lain. Ada mengatakan imam kita Nabi Muhammad. Ada yang merasakan Rasul itu seperti hadir depan dia berimam. Nah, itu beda-beda. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalali mengatakan dalam kitab ini, imamnya rasa rindu itu. Ikutin rasa rindu itu, saksikan. Nah, dengan rasa rindu itu kita menyaksikan Allah. Itu tunggangan kita untuk menyaksikan nurjatnya. Ya. Rasa rindu Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, makanya kalau histeris udah biasa. Di dunia tarekat kita histeris menyaksikan nurjatnya, keindahan nurjatnya, udah biasa, sangat biasa sekali. Maka kalau orang berzikir ada yang langsung jangan nahan. Ya orang rindu cemana? Emang Bapak Ibu nggak pernah ngerasa rindu? Makanya dikasih Allah rasa rindu kita ke manusia untuk sebagai ajaran. Kita rindu sama manusia aja bisa menjerit-jerit, nggak bisa nahan. Orang rindu jerit-jerit ke Allah dianggap gila sama orang nggak ngerti tarikat. Ibnu Athaillah itu sebelum dia masuk tarikat, pengarang Al-Hikam, dia suka mengkritik orang tarikat, orang sufi. Kenapa? Dia sering dialog dengan murid-muridnya, salik. Begitu jumpa dengan mursyidnya, dialog dengan mursyid, langsung tunduk dia. Akhirnya apa? Jatuh cinta dia kepada mursyidnya. Aku mencintaimu. Dikasih hikmah, langsung belajar tarikat secara serius, langsung menjadi mursyid Ibnu Athaillah yang kita kenal pengarang Al-Hikam. Awalnya itu tukang kritik sufi, sikit-sikit dikritik tarikat itu. Kenapa? Karena belum paham. Coba masuk ke dalam, jatuh cinta. Al-Ghazali belum paham dengan tarikat, nggak terlalu open dia, mempelsapat hebat, jago. Masuk tarikat jatuh cinta, nulis Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena di tarikat itulah sebenarnya ada kenikmatan bertuhan. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, bertasawuflah engkau, bertarikatlah engkau, bertasawuflah engkau. Kenapa? Karena di dalam tasawuf itu kau akan mendapatkan lezatnya takwa, nikmatnya punya Tuhan Allah. Kenapa? Karena tarikat itu bertuhan pakai kolbu, pakai ruh, nggak pakai akal. Kalau pakai akal kerjanya debat aja. Perhatikan aja orang yang beragama pakai akal, hari-hariannya kerjanya hampir 24 jam debat aja. Agama untuk debat. Siapa yang ngajarin agama untuk debat? Ajaran siapa agama untuk debat? Mana ada? Coba pakai kolbu. Kalau pakai kolbu kita malas debat. Debat tuh kayak sampah sama kita. Walaupun kadang-kadang kita diundang debat sama orang tuh kan, kadang tuh pancing juga kita. Padahal kita tidak suka debat. Ya rasakan saja. Ngapain debat-debat tentang durian? Makan aja, rasain durian tuh. Enak durian tuh. Kok usah debat rasa durian begini-gini. Capek kita debat rasa durian. Ada bilang bau ini, bau ini. Akhirnya nggak nikmat. Kenapa? Oh, nggak dicicipi. Cuman ngobrol tentang durian. Makan itu durian, nikmati. Nggak usah debat. Nah, itu sebenarnya beragama. Kalau kita debat tentang durian lah, bau busuk lah menurut ini, bau inilah menurut ini, nggak dapat nikmatnya agama itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka imam kolbu kita itu adalah syauq, rasa rindu. Wa qiblatuha al-hadratul ahadiyah. Ini susah jelasinnya kalau kita nggak bertarikat, nggak dapat rasa. Ya. Bisa-bisa kadang-kadang orang nggak paham dia. Kiblat kita itu adalah hadratul ahadiyah. Hadrah, hadirnya, hadir. Ahadiyah, keesaan Allah. Wah, kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam tarikat Naqsabandi ada namanya makom ahadiyah. Makom ahadiyah itu gini, Bu. Pak,
kita merasa kita menyatu dengan nur zatnya. Diri kita ini seperti merasa digerakkan Allah. Kalau dalam ayat Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Saya ngomong gini seolah-olah saya menyatu, berada di makom Tuhan. Saya ngomong begini seperti raja. Coba lihat badan saya, gagah seperti raja. Karena saya merasa seolah-olah saya bersama Allah, menyatu dengan sifatnya, bukan zatnya. Saya merasa diri saya ini bukan saya yang sebenarnya, tapi Allah yang memilikinya, Allah yang mengendalikannya. Ini namanya makom ahadiyah. Kalau berhadapan dalam perang dengan musuh, di makom ini diletakkan. Musuh akan gentar, mereka akan takut. Apa yang kita katakan, mereka akan menurut. Kalau berhadapan dengan jin-jin yang jahat, makom ahadiyah ini, mereka akan takut, menggetar, menakutkan bagi mereka. Ini makom ahadiyah. Itu di tarekat Naqsabandiyah. Jadi kalau mau kita bahasakan, kita merasa yang menggerakkan itu bukan kita, Allah. Allahu Akbar. Kenapa kita merasa Allah yang menggerakkan? Karena kita sudah tawakal, serahkan diri kita, qalbu kita. Kita merasa la haula, nggak ada apa-apanya, nggak ada tenaga. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, aku ini hamba nggak kuasa, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmati aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau kita sendiri, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, seperti berhenti di kinya itu. Kenapa? Malik itu raja, Yaumiddin hari pembalasan, raja hari pembalasan. Kiyau itu nama setan. Kalau Habib Rais dia sebut di dalam itu ada nama-nama setan. Jadi bacaan yang paling benar itu bukan Maliki Kiyau, bukan Kiyau, Maliki Yaumiddin. Nah itu ada ilmunya ya. Cuma kalau nanti kita di depan orang ramai kan ya, saya pernah imam begitu kajian berikutnya sholat Jumat langsung takmirnya bilang, Ustadz imam atau yang lain Ustadz? Ya, terserah aja Pak. Kalau Ustadz imam, kalau Ustadz bacanya kayak kemarin, yang imamnya yang ini aja Ustadz ya katanya. Karena dia ngerasa karena belum paham ilmunya, belum ini, takut mengganggu pendengaran orang lain gitu ya. Sulitnya gitu karena orang lain nggak ngerti. Di dalam Fatihah itu ada nama-nama, berapa nama setan. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Duli itu bisa jadi nama setan. Maka bacanya alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil, ya. Alhamdulillahi. Itu sebenarnya terpisah katanya, ya, bukan menyatu. Cuman di dalam tajwid karena dia tidak mat, tidak panjang, sering dicepatkan, disatukan gitu. Nah, itu menurut sebahagian ilmu mursyid kita yang dalam ilmunya ya. Nah, jadi al-hadratul ahadiyah itu kita merasa kalau bahasanya supaya mudah dipahami, kita merasa yang gerakan diri kita ini bukan kita tapi Allah. Kenapa kita merasa Allah yang menggerakkan? Ya karena kita la haula. Kita sudah nyerahkan diri, tawakal. Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Jangan kau serahkan aku kepada diriku ya Rabb. Jangan tawakalkan aku kepada diriku. Kenapa? Karena kita harus tawakal ke Allah, serahkan diri ke Allah. Begitu kita serahkan zahir batin diri kita ke Allah, maka kita merasa yang menggerakkan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama
bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Bukan kau yang menggerakkan wahai hambaku, tapi akulah yang menggerakkan jasadmu. Maka kita sholat tuh nggak ada apa-apanya, la haula. Nah ketika kita sholat merasa la haula, nggak ada apa-apanya. Setelah sholat dipuji orang, rajin sholat, rajin kok ke masjid ya, bagus sholatmu ya. Bukan aku tadi yang gerakan, itu Allah yang kasih anugerah. Mana ada sombongnya? Coba Bapak Ibu baca hadis sahih, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kiblin. Ini kaji halusnya. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya seberat biji jarrah rasa sombong, rasa kibrin, rasa sombong. Siapa yang sombong itu? Orang yang sombong adalah orang yang muncul egonya, akunya aku. Kalau enggak karena aku, kalau enggak karena aku, kalau enggak karena aku, enggak bisa bergerak badanku. Kalau enggak karena aku, kau enggak makan. Kalau enggak karena aku, kau enggak akan sukses. Itulah orang sombong. Maka di dalam ilmu tarikat, ilmu sufi, aku itu dibuang. Yang ada hanya Allahu Akbar. Maka kalau orang tarikat mursyid, ada enggak yang sombong? Enggak ketemu kita yang sombong. Kalau ada yang sombong, itu terjebak dia tuh, tergelincir. Enggak ada itu. Semua mereka itu Allahnya. Maka orang sufi-sufi mursyid itu kayak orang biasa kebanyakan kelihatan. Ya memang mereka mau diperlakukan orang biasa. Bahkan kebanyakan sufi itu kalau berpakaian sederhana saja mereka di luar-luaran. Enggak mau menampakkan dia diri orang soleh kecuali ada perintah. Dia ingin diperlakukan orang biasa. Seperti orang awam, orang kebanyakan, cuman kolbunya saja yang beda. Itulah Pak, kenapa kadang-kadang begitu dia ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kalau kita tidak belajar ilmu rasa ini, ego kita ini nggak pandai, kita nggak ada ilmu kita untuk menghilangkan ego ini. Kenapa? Karena kita nggak dididik kolbu rasa kita untuk menepis ego. Ya. Nggak dididik kalau begitu menepis ego. Jadi masih ada rasa sombong. Disitulah yang kita khawatirkan, sholat kita nggak diterima karena akunya aku masih muncul. Orang syariat sholat kan dia merasa. Coba Bapak Ibu rasa. Kalau Bapak Ibu belum masuk tarikat, belum mendalami, coba sholat angkat takbir, Allahu Akbar. Pasti Bapak Ibu merasa Ibu yang gerakan. Benar? Ya pasti kita merasakan. Lagi orang syariat, Allahu Akbar. Dia ngerasa dia yang gerakan tubuhnya. Kelihatan sekali kan, akunya itu muncul masih. Tapi kalau orang tarikat, Allahu Akbar. Saya ngerasa kayak orang lemah, nggak ada apa-apanya. Saya ngerasa itu, ya, maafnya kayak budak. Allahu Akbar. Kayak nggak ada apa-apanya. Karena saya nggak mau merasakan di bawah diri saya gerakan, saya serahkan aja badan saya ke Allah. Kenapa? Karena ini punya Allah, ini pinjaman. Ruh kita punya Allah, ciptaannya pinjaman aja semua. Loh, kenapa kita merasa punya tenaga? Padahal semuanya diberikan Allah. Harusnya kita merasa la haula wala quwata illa billah. Di dalam sholat aja kita nggak bisa merasa la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita mau la haula di luar sholat? Dalam sholat aja kita nggak sanggup kok. Nah ini kalau kita tidak terdidik di dalam dunia tarikat, dunia spiritual, dunia sufi, ya, nggak muncul nanti ini hadratul ahadiyah. Tapi kalau sudah terdidik, kalau tidak saya bandingkan makomnya banyak, makom latoib, nanti naik kullu jasad, habis kullu jasad napi isbat, habis napi isbat masuk ke makom apa namanya, makom wukuf. Wukuf itu berhenti, hati kita hanya menyaksikan Allah, menatapnya. Habis wukuf baru masuk ahadiyah, kita ngerasa yang gerakkan tubuh kita ini Allah Ta'ala. Makanya ada istilah orang kan, silat itu silat kita rasakan aja gini, tubuh kita gerak, hati kita zikir aja. Begitu ada serangan gaib, dia ngelak sendiri, ngelak sendiri ruhani kita, karena ruhani kita ngerti mana yang gaib yang nyerang itu. Ibaratnya kayak gerakan refleks itu kita temukan di dalam makom ahadiyah itu, ya. Dan makom ahadiyah itulah kalau sudah sempurna
di makom inilah seluruh makhluk-makhluk gaib bisa diperintah. Bapak ibu mau berhadapan dengan jin ifrit yang kuat sekalipun, apabila sempurna makom hadiahnya, dia tunduk ketakutan itu. Pergi, kita bilang, dia langsung pergi itu di hadiah itu. Ya, kalau sempurna di situ. Kenapa? Karena di hadiah itu makomnya makom sifat Tuhan. Kita berada seolah-olah Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang disembah, tapi kita duduk seolah-olah di makom Tuhan. Maka orang yang sampai ke makom ini, hati-hati, godaannya apa? Godaannya merasa Tuhan. Mau nggak sholat dia? Setiap makom ada godaannya. Masuk makom hadiah, godaannya, ya ini mohon maaf nih, hati-hati. Nah, ya, teman-teman saya juga gitu. Sampai ada lagi yang ngomong, aku ngerasa kalau nggak sholat itu nggak berdosa, katanya. Itu godaan. Kenapa? Sudah merasa dekat sekali sama Allah, ninggalin sholat merasa nggak dosa. Itu godaan. Gitu godaan, hati-hati. Kita kan seperti merasa bersama Tuhan, makom Tuhan, nggak mau sholat, itu godaan. Jangan diikuti. Itu godaan. Karena tiap makom ada godaannya. Ke makom awam godaannya dunia, godaan dunia nanti lewat masuk makom apa namanya, godaannya ego. Ego itu termasuk hijab yang paling akhir yang kita hadapi. Kalau ego kita sudah tunduk, baru masuk kita ke makom asma, sifat, af'al, sifat dan seterusnya, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Wa jamalus samadiyah. Jadi kiblat kita itu hadratul ahadiyah dan jamalus samadiyah. Indahnya, nikmatnya bergantung hanya ke Allah. Jadi kita bergantung, merasakan Allah yang menggerakkan. Kita hanya bergantung saja ke Allah, menyaksikan diri kita bergantung ke Allah yang menggerakkan Allah. La haula. Hiyal kiblah hakiko. Inilah yang dimaksud dengan kiblat dalam ilmu hakikat. Inilah kiblat qalbu, kiblat hakikat. Wal qalbu war ruh masyghulani bihadhis salati ala dawab. Hati dan ruh kita sibuk, dua-duanya, hati kita, ruh kita sibuk apa? Dengan salat seperti ini terus menerus. Fal qalbu la yanam, hati tidak bisa tidur, la yamut, dia tidak akan mati. Ruh hati kita nggak ada dalilnya mengatakan mati. Maka qalbu kita, ruh kita hidup terus. Walaupun dia dipisahkan dari badan kita, dia tetap hidup memandang Allah, munajat kepada Allah. Baik dalam masbal masyghulum fin naum, bahkan waktu tidur qalbu kita pun melayang. Dalam genggaman Allah, ditahan Allah, kita merasa bersama Allah saja. Maka waktu tidur itu ya rasakan aja kita tawakal, berserah diri ke Allah. Nanti diperjalankan, kadang dimimpikan macam-macam sama Allah. Kalau mimpi, kalau enggak ya diam saja bersama Allah. Ya. Dia tidak tidur, tidak mati, dia sibuk, ya, masyghulun. Ya, walaupun dalam keadaan tidur Allah terjaga. Bihayatil qalbi, qalbunya tetap hidup. Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sesudah salat tahajud? Ya Aisyah, mataku yang tidur, hatiku tidak. Jadi hati itu tetap hidup. Bila sautin, gak ada suaranya. Wala qiyam, tidak ada berdiri, tidak ada duduk. Bahwa mukhatib, tetapi dia khitab Allah, dia dialog saja. Bersama Allah saja, khitab, merasa bersama Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang dimaksud dengan ayat hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, kemudian beliau lanjutkan, ini ada sedikit lagi, ya kita lompat saja ya, kita ambil ujungnya, intinya. Kemudian beliau mengatakan di dalam tafsirnya, menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Qadi Manaka mengatakan bahwasanya ini menunjukkan halil arif. Adapun kondisi orang yang arif billah, ya, dia selalu bersama Allah, dia berada antara intiqal, dia beralih dari keadaan ghaibah ila hadratil ahadiyah. Dia beralih dalam keadaan ketiadaan, dia menjadi keadaan merasa bahwa Allah lah ahadiyah, satu-satunya yang menggerakkan dirinya. Artinya tadi dia merasa Allah tak ada, dia sekarang merasa Allah yang menggerakkan segalanya. Ya, maka kita merasa kita sudah hilang, kita pun sudah ghaib, hilang juga, karena kita merasa Allah segala-galanya.
Inilah yang disebut dalam hadis al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim. Nabi-nabi dan para wali mereka salat di kubur mereka. Ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Nabi dan para wali salat di kubur mereka. Maksud salat itu apa? Ya, mereka salat di kubur seperti salat di rumahnya, yaitu masyghuluna billah. Mereka sibuk. Jadi mereka di kubur itu sibuk aja munajat ke Allah Taala. Ruh mereka munajat wa munajatu bi hayatil qulub, karena ruh mereka, qalbu mereka hidup bersama Allah saja. Jadi walaupun lepas dari badan tetap hidup qalbu itu, enggak bisa mati. Apabila berkumpul menyatu salat syariah dan tarikat ini zahir batin, maka tammatis salatu, sempurnalah salat kamu, yakni takunu salatu tammah. Salat kalian akan sempurna dan mendapatkan balasan yang sangat agung dan kedekatan kepada Allah, mendapatkan derajat yang tinggi secara jasmani, secara syariat, juga mendapatkan kurbah, kedekatan yang sangat kepada Allah. Tetapi jika solat kalian tidak melakukan solat tarikat, dia akan kurang. Kalian hanya mendapatkan derajat surga saja, tapi tidak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak menjadi orang muqarrabin, tidak didekatkan dengan Allah. Jadi para nabi, para wali, wajar kalau Pak Syekh mengatakan sufi itu nanti berada di saf awal. Kenapa? Karena mereka itu selalu bersama Allah, niat ibadahnya hanya Allah, untuk Allah, ridho Allah. Ya. Baik, saya kira itu saja. Kalau ada mau tanya silakan.